Bayangkan, Jepang tak lagi dibatasi konstitusi damainya, tak lagi sekadar bertahan, tapi siap menyerang, teknologi militer super canggih, ekonomi raksasa, dan sejarah sebagai kekuatan militer paling ditakuti di Asia. Apa jadinya jika Jepang kembali memiliki tentara modern penuh? Setelah kekalahan di Perang Dunia II, Jepang dilarang memiliki militer ofensif. Konstitusi Pasal 9 menyatakan, bangsa Jepang selamanya menolak perang sebagai hak kedaulatan negara. Namun, seiring waktu, Jepang membentuk pasukan bela diri, JSDF, pasukan modern yang katanya hanya untuk bertahan. Tapi apakah benar hanya bertahan? Faktanya, Jepang adalah salah satu negara militer paling canggih di dunia. Jet tempur siluman F-35A dan F-35B siap lepas landas dari kapal induk ringan Izumo. Sistem pertahanan udara Aegis kelas dunia mampu mendeteksi dan menghancurkan rudal balistik sebelum mencapai daratan. Sistem pertahanan udara Aegis kelas dunia mampu mendeteksi dan menghancurkan rudal balistik sebelum mencapai daratan. Dan armada kapal selam diesel elektrik, yang terkenal sebagai paling senyap di planet ini, sulit dideteksi, mematikan dalam diam. Dengan anggaran militer lebih dari 50 miliar dolar per tahun, Jepang bukan hanya siap bertahan. Tapi, jika diberi izin, mereka bisa menjadi kekuatan tempur global yang menakutkan. Tapi bagaimana jika Jepang mengubah konstitusinya? Bagaimana jika larangan perang dihapus, dan negeri ini benar-benar membentuk militer ofensif? Jepang bisa mulai mengembangkan rudal balistik jarak jauh, mampu menjangkau ribuan kilometer, hingga ke jantung negara rival. Mereka bisa membangun kapal selam bertenaga nuklir, yang beroperasi berbulan-bulan tanpa terdeteksi. Mereka punya teknologi untuk membuat drone tempur AI dan satelit bersenjata, menguasai langit dan luar angkasa, dan bahkan, jika dibutuhkan, Jepang bisa mengembangkan senjata nuklir, bukan dalam hitungan tahun, tapi dalam beberapa bulan saja. Dengan raksasa industri seperti Mitsubishi Heavy Industries dan Kawasaki, semua ini bukan lagi fiksi ilmiah, tapi kemungkinan nyata. Jika Jepang punya militer penuh, dunia akan berubah. China langsung merasa terancam. Korea Selatan takkan lupa luka sejarah kolonialisme. Amerika Serikat mendukung diam-diam, tapi juga khawatir Jepang jadi terlalu kuat. Filipina, Vietnam, dan negara ASEAN lain mulai menghitung ulang strategi mereka di Laut China Selatan. Dunia bisa memasuki perlombaan senjata baru. Dan jika konflik Taiwan atau Laut China Selatan meletus, Jepang akan ikut campur, bukan sebagai pengamat, tapi sebagai pemain utama. Jepang hari ini seperti raksasa tidur. Secara teknologi dan ekonomi, mereka sangat siap. Yang menahan mereka, hanya satu pasal dalam konstitusi. Tapi dalam dunia yang makin panas, akankah Jepang tetap diam, atau akan bangkit sebagai kekuatan militer global? Like video ini kalau kamu suka sejarah militer dan geopolitik. Subscribe biar nggak ketinggalan konten seperti ini setiap minggu. Dan tulis di komentar, menurut kamu, Jepang harus bangun kekuatan militernya atau tidak? Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts.